Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Statistika Inferensial. Di sini kami akan membahas tentang korelasi rank Spearman. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Inka Firdaraman. Kemudian ada Ria Riyati, kemudian Afifah, Fitrianingsih, dan yang terakhir adalah Amalia. Nah, pada penjelasan korelasi rank Spearman ini, kita akan menemui pengertian korelasi Spearman, kemudian kegunaannya, asumsi korelasi rank Spearman, kemudian langkah-langkah uji korelasi Spearman, langkah-langkah uji korelasi Spearman secara manual, kemudian uji korelasi Spearman secara SPSS, yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman presentasi. Baiklah, pertama kita akan bahas tentang pengertian korelasi Spearman. Jadi korelasi rank Spearman ini dikembangkan oleh Charles S. Spearman sekitar tahun 1863 sampai 1945. Nah, korelasi ini diartikan sebagai salah satu yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Kemudian ranknya sendiri memiliki pengertian peringkat atau pangkat, dan istilah Spearman itu adalah nama rumus yang ada dalam korelasi rank itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa korelasi Spearman rank adalah suatu teknik analisis dalam ilmu statistik yang digunakan untuk mencari hubungan di antara dua variabel dengan skala ordinal atau variabel dengan data interval yang tidak berdistribusi normal. Adapun rumus sederhana yang digunakan untuk melakukan pengukuran ranknya Spearman adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya, di situ ada rumus RS, di mana RS itu merupakan koefisien korelasi rank Spearman. Kemudian RI pangkat 2 itu merupakan beda antara dua pengamatan berpasangan, dan yang terakhir ada N, di mana N itu merupakan jumlah pengamatannya. Baik, saya Ria akan menjelaskan tentang kegunaan dan asumsi pada korelasi Spearman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan korelasi Spearman, yaitu untuk mencari hubungan di antara dua variabel dengan skala ordinal atau variabel dengan data interval yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji ini tidak sensitif terhadap nilai yang ekstrim, atau uji ini lebih cocok digunakan untuk data dengan sampel yang kecil. Selanjutnya yaitu asumsi korelasi Spearman. Asumsi korelasi Spearman diantaranya adalah yang pertama, data yang digunakan untuk korelasi Spearman harus berskala ordinal, berbeda dengan korelasi Pearson. Yang kedua, data diambil secara random. Yang terakhir, tidak berdistribusi normal. Adapun nilai pedoman korelasi Spearman yaitu nilai 0,00 sampai 0,25 menyatakan hubungannya sangat rendah. Kemudian 0,26 sampai 0,50 hubungannya cukup. 0,51 sampai 0,75 artinya hubungannya kuat. Selanjutnya 0,76 sampai 0,99 artinya hubungannya sangat kuat. Dan 1,00 yaitu hubungannya sempurna. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji korelasi Spearman. Untuk menguji hipotesis digunakan uji rumusnya. Rumusnya yaitu T sama dengan R akar N dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi RS kuadrat. Adapun keterangannya yaitu RS menunjukkan koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dan N-nya itu adalah jumlah subjek. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji korelasi Spearman. Yang pertama, buatlah hipotesisnya. Langkah yang kedua itu membuat ranking. Dan yang ketiga, menentukan koefisien RS-nya. Langkah yang keempat yaitu menentukan nilai RS tabel. Yang kelima, kriteria pengujian.
HO ditolak bila harga RS hitung lebih besar dari RS tabel. HO diterima bila harga RS hitung kurang dari atau sama dengan RS tabel. Dan yang terakhir, langkah yang keenam ini adalah kesimpulan. Oke, selanjutnya contoh soalnya. Di sini saya akan menjelaskan yang secara manual ya. Contoh, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa teman-teman perhatikan, di sini ada skor motivasi dan nilai matematika. Asumsi data tidak berdistribusi normal. Bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut jika menggunakan alfa yaitu 5% atau 0,05? Untuk menjawabnya, kita menggunakan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Yang pertama, tentukan hipotesis pengujian, yaitu ada H0, tidak ada hubungan antara skor motivasi dan nilai matematika, dan H1 ada hubungan antara skor motivasi dan nilai matematika. Langkah yang kedua, konversikan data tersebut dalam bentuk rank menggunakan tabel. Bisa diperhatikan tabelnya. Di situ ada ranking X yaitu ranking dari skor motivasi, dan ranking Y ranking dari nilai matematika, dan ada D serta ada D kuadrat. Untuk menentukan rankingnya, contoh di ranking X ya, dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar. Ranking 1 itu 50, 2, 56, 3 nya 64, 4 nya 66, 5 nya 68, 6 nya 75, 7 nya 76, 8, 84, 9 nya 85. 10 nya itu kan ada dua nilai yang sama yaitu 90 dan 90 di kolom di nomor 7 dan 10. Itu kan sebenarnya ada dua. Seharusnya itu kan ranking 10 dan 11. Jadi untuk menentukan rankingnya, ranking 10 dan 11 itu dijumlahkan lalu dibagi 2. 10 ditambah 11, 21 dibagi 2 jadi 10,5. Dan ranking 12 nya itu 92. Untuk ranking Y juga sama, dimulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jika nanti ada yang sama, cukup dijumlahkan lalu dibagi. Untuk D itu selisih dari ranking X dengan ranking Y. Selisih ranking X dengan Y itu kan di situ misalnya 3 ranking X, 2 ranking Y. 3 sama 2 kan selisihnya 1 tuh, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan D kuadratnya itu pangkatan dari D tadi. 1 pangkat 2 itu kan 1 sampai bawah. Lalu di bawah itu kan dijumlahkan, itu total dari D kuadrat itu 34. Selanjutnya yang ketiga, lakukan statistik uji. Karena tingkat kembarnya sedikit, maka perhitungan roll hitung tanpa menggunakan faktor koreksi. Roll hitung sama dengan 1 diambil 6 sigma D kuadrat per jumlah data atau N dalam kurung N kuadrat min 1. Roll sama dengan 1 diambil 6. Tadi kan kita tahu jumlah datanya itu 34 kan, jumlah selisihnya yang dikuadratkan itu 34 per jumlah datanya 12 dalam kurung 12 pangkat 2 min 1. Roll sama dengan 1 diambil 6 kali 34 didapat 204 per 12 pangkat 2 144 diambil 1. Roll sama dengan 1 diambil 204 per 12 dikali 144 didapat 1716. Roll sama dengan 1, tadi kan 204 dibagi 1716 yaitu 0,119. Roll sama dengan 0,881. Wilayah kritis, jumlah datanya 12 dan alfanya itu 0,05, maka nilai tabel pada tabel P sebesar 0,591. Yang terakhir
dapat ambil keputusan dan kesimpulan. Karena roh hitung atau RS ini yaitu 0,881 lebih besar dari rotable yaitu 0,591, maka tolak HO dengan tingkat signifikan sebesar 5%, maka terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan positif antara skor motivasi dan nilai matematika. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya langkah-langkah pengerjaan menggunakan SPSS. Terima kasih. Baiklah, saya Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh korelasi Spearman menggunakan aplikasi SPSS. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya dengan cara manual. Sekarang kita memakai cara aplikasi SPSS. Simak ya. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian klik variable view dan tampilannya seperti ini. Ada beberapa name, type, dan yang lainnya. Maka kita yang pertama kita isi terlebih dahulu pada kolom name. Baris pertama kita isikan X dan baris kedua Y. Kemudian buat lagi variabel rank X dan rank Y pada baris ketiga dan 4. Dan beri label rank X sebagai skor motivasi dan rank Y sebagai nilai matematika. Oke. Nah, hal ini dimaksudkan agar output nanti sudah tertulis keterangannya, karena yang akan diolah adalah variabel rank X dan variabel rank Y-nya. Kemudian kita klik data view. Setelah itu kita isikan variabel-variabel yang sudah dibuat sesuai contoh yang tadi manual, agar kita bandingkan hasilnya sama atau tidak. Kita isikan variabelnya. Kita isikan rank sesuai urutan nilai variabel dari yang terkecil rank 1 hingga ke yang terbesar. Untuk nilai yang sama bisa dijumlah, lalu total dibagi berapa banyak nilai yang sama. Kemudian kita terapkan juga sebagai rank dari nilai yang sama tersebut.
Oke. Kalau data sudah diinput dengan benar, selanjutnya klik Analyze, lalu klik Correlate, lalu pilih Bivariate. Setelah muncul kotak Bivariate Correlation, langkah berikutnya memasukkan variabel rank X dan rank Y ke kolom variables. Kemudian pada bagian Correlation, pilih Spearman, pada bagian Significant, pilih Total, lalu klik Option, lalu klik Exclude Cases per Rows, klik Continue, and then OK. Maka akan muncul outputnya. Perlu kita perhatikan besaran correlation koefisien dengan signifikan total berdasarkan output diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,881. Ini tergolong sangat kuat ya. Kemudian angka koefisien korelasi yang menunjukkan positif 0,881, sehingga kedua variabel ini bersifat searah. Dan diketahui nilai signifikan atau sigtotal sebesar 0,00 sekian. Karena nilainya kurang dari 0,05 bahkan 0,01, maka ada hubungan yang signifikan antara skor motivasi dan nilai matematika. Dan ini menunjukkan sama dengan hasil atau kesimpulan dari contoh dengan cara yang manual tadi, dengan kesimpulan adanya hubungan yang signifikan atau yang kuat dan searah antara variabel skor motivasi dan nilai matematika. Nah, itu merupakan cara menggunakan SPSS.